kumpul kita berbincang, di titik kumpul kita bercerita, mencari solusi, pecahkan masalah, penuh canda dan tawa. Kami hadir di titik kumpul. Oh tontonan asik, ya titik kumpul. Titik kumpul. Udah enak ya sekarang Wak Be ya. Di kafe Wak Be ini udah ada pojok bacanya, ya kan? Ini Keren kan, Dik? benar. Makin keren kafe Uwak sekarang. Tengoklah, udah Wak pajang buku-buku di sini. Iya. Inilah salah satu cara Wak B untuk meningkatkan literasi Betul. anak-anak Indonesia ini, Dika. Iya, biar pada pinter ya. Iya, jadi Dan orang hobi tuh kan baca. nongkrong di kafe tuh nggak cuma nyari-nyari Duduk, wifi iya, aja, tapi baca dapat buku. ilmunya dia ya. Gitu. Oke. Dika, Iya, Wak. tahu nggak hari ini hari apa? Hari apa nih Wak? Hari ini diperingati sebagai Hari Pustakawan Nasional, Dika. Luar biasa. Dia udah ada pojok bacanya, terpaksa lah kita undang harus datang ke sini. Pustakawannya harus kita undang. Dan iya. pegiat literasi Betul, pastinya. pasti. Jadi kita ngobrol-ngobrol tentang buku dan bagaimana Iya. sekarang Mengelola ya. mengelola pustaka. pustakawan di Iya. rumah nih. Ya. Betul. Langsung saja kita Yuk, panggilkan, kita panggilkan, kedua ada Bang narasumber kita. Joni Marbun dan Kak. Darmaila. Yuk, silakan Kak. Selamat datang Kak. Assalamualaikum, Ibu Bila. Silahkan duduk. Ya, silakan. Waduh. Ih, Bang Marbun, padahal aku mau cepika-cepika tadi. Ini kita ucapkan selamat ulang tahun dulu lah ya. Iya. Untuk Bang. Untuk pustakawan. Iya, Untuk benar-benar para ini ya. pustakawan di luar sana ya. Luar biasa ya, ada pustakawannya dan ada pegiat literasinya. Pegiat literasinya Nanti kita hari akan ini. bicara tentang bagaimana pustakawan untuk mendongkrak ya minat literasi. Minat baca. Minat baca. Iya. Wah, ini Wak Be sudah menyediakan pojok baca udah Bang. Iya. Udah ada di kafenya ya kan. Memang enak di sini Wak Be baca buku gitu kan. Sepi gitu kayak nggak ada pelanggan. Gitu kali Dika inilah, jangan lagi. Enggak lah ya, rame ya. Sesekali rame. Ya makanya sengaja Wak pajang ini buku-buku untuk menarik pelanggan Wak B kan. Oke, kita langsung aja tanya-tanya dulu pustakawan kita. Iya. Sip. Sehat Bang Marbun? Iya. Sehat. Wah, luar biasa. Alhamdulillah. Memang nampak ya dari ini jidatnya klimis gitu. Ya, apa kabar Bang ya? Luar biasa sehat ya? Sehat-sehat, Bang. Ya, nah ini kita kan Hari Pustakawan Nasional ya. Boleh nggak Bang di-spill dulu kepada pemirsa TVRI Sumatera Utara, pustakawan. Nah, masih banyak nih mungkin yang mereka belum tahu apa sih pustakawan, tugasnya ngapain aja, apa duduk-duduk di depan pintu perpustakaan aja. Kan pasti bukan duduk-duduk aja kerjanya kan Bang, ada yang lain lagi kan. Nah silakan Bang John. Terima kasih, selamat sore buat kita semua, salam literasi buat kita semua juga. Jadi pustakawan itu adalah suatu jabatan fungsional tertentu yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, dan wewenang dalam memberikan pengolahan maupun pelayanan dalam bidang perpustakaan. Ya, Kantornya di perpustakaan. kantornya di perpustakaan. Mungkin kalau di pemerintah daerah, mungkin ada di provinsi, Ya. atau mungkin ada di kabupaten kota masing-masing lah. Perpustakaan daerah. provinsi, Iya. perpustakaan kabupaten kota. Iya, gitu ya. jadi yang induknya mungkin karena kita ini Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Medan contohnya, berarti ada dua induknya. Yang perpustakaan ke Perpustakaan Nasional, Gitu kan? kalau yang arsip ke ANRI. Arsip Nasional Republik Indonesia. Andri Andri namanya. namanya, Andri. iya. Kusangka nama anak Abang Marbun. Iya. rupanya. Kalau nggak salah itu marganya Ginting ya, Andri Ginting. Jadi Ada aja. pustakawan ini sebagai pejuang literasi lah kalau kita Ya, pasti katakan dong. dalam pengolahan ataupun dalam memberikan pelayanan yang lebih baik lagi ke depan untuk meningkatkan literasi di tengah-tengah masyarakat. Oh. Jadi biar masyarakat tahu juga ya Bang bahwa pustakawan ini bukan hanya penjaga buku. Bukan. Nggak duduk aja dia ya Bang ya. Tidak. Mungkin dulu kan cenderung masyarakat ataupun anak-anak menganggap penjaga
perpustakaan itu sebagai menjaga buku saja iya, gitu ya. benar. Di zaman sekarang ini tidak, malah diharapkan pustakawan inilah yang menjadi tolak apa ya penggerak dalam meningkatkan literasi tengah-tengah masyarakat. Itu dia. Jadi Bang, kira-kira kenapa sih pustakawan itu penting, Bang? Karena pustakawan itu adalah orang-orang yang berkompeten ataupun profesional di dalam bidangnya. Sudah terlatih ya Sudah Bang? terlatih. Mungkin kalau yang pendidikannya sesuai dengan jurusan perpustakaan, dari kuliah pun sudah memahami kan gitu ya. Atau ada juga pustakawan yang dikatakan profesional bukan dari pendidikannya, tapi profesional dia dari mengikuti diklat-diklat ataupun pelatihan yang dia jalani atau ikuti selama ini di dalam menjalankan pekerjaannya sebagai pustakawan. Oh, berarti ada sertifikasinya juga? Ada sertifikasinya, terus ada uji kompetensinya. Oh, gitu seperti dia. itu Bang? Iya. Banyak ya. Kita beralih ke Betul. Kak Mila ini. Silakan, Nih, Bu Abe. Kak Mila ini kan punya banyak sekali koleksi buku ya, Kak. Ya. Nah, itu sejak kapan sih Kakak mulai mengumpulkan buku-buku itu, Kak? Dan kenapa Kakak mengumpulkan buku-buku itu? Ya, banyak Karena kan tadi sebentar cerita-cerita ke Kak Mila itu di ruang tamu ada. Di ruang tidur ada, di mana-mana ada buku. Spill dong Kak Mila. Iya, jadi awalnya itu dulu saya sering ke perpustakaan. Dari SD saya udah baca buku karya A.A. Nafis ya, baca buku Pram, walaupun waktu itu masih dilarang, tapi ada berapa buku Pram yang bisa baca ya. yang bisa dibaca. Nah dari situ saya menyenangi buku. Saya pikir buku itu ajaib ya, bisa membawa kita bertualang kemana aja Dengan membacanya, ya. dengan membaca, terus kita memiliki pengetahuan, memiliki pengalaman dan pengalaman yang tadinya kita tidak punya, kini kita punya lewat tokoh-tokoh yang ada di buku. Nah itu dari situ saya mulai mencintai buku. Jadi dulu ketika setiap kali, kebetulan saya udah mengajar bahasa Inggris itu dari SMA, saya udah berpenghasilan. Oh, berarti hobi bahasa Inggris. Iya. Nah itu setiap kali saya gajian itu cuman untuk beli buku aja. Gitu. Iya. Cunanya beli buku. Jadi mak buku itu yang di tauco. Iya, itu. Dika, no, bukan. Dika. Mohon maaf, salah pemirsa ya. Jadi buku itu untuk saya waktu itu udah jadi teman ya, sahabat dekat. Nah ini menular ke anak-anak. Ketika saya menikah, ternyata anak-anak juga hobi turun buku, jelas ya dong. hobinya. Suami suka baca buku juga, Kak? Iya, hobi juga. Hobi juga. Kalau saya juga suka baca buku, tapi kan Bang Marbun pada saat baca buku langsung menunjukkan tanda-tanda kematian biasanya. Langsung tunduk. Apalagi Iya, buku. Bang. Iya. Jadi kamu tidur ya kan, Bang? Apalagi Wak B bukunya kalkulus, ya itu udah langsung. Ya karena Iya. nggak ngerti. Anak-anak nggak ngerti ya. Silakan Wak B. Izin Wak B mau ngambilkan Ya. minuman dulu ya. Bang Marbun mau pesan apa? Terserah. Oh, terserah Kak Wila. Terserah Baiklah, air putih. Iya, mungkin saja seperti biasa. Oh berarti dari dari dulu kecil sudah hobi baca ya Kak Mila ya. Iya, terus kebetulan saya sempat tinggal di Jerman ya, 12 tahun. Nah ternyata budaya membaca itu di sana Tinggi? sangat tinggi. Jadi Itu kalau dari anak mulai umur berapa iya, usia? dari anak usia 1 tahun di sana udah ada bukunya. Bahkan anak usia 0 tahun dia udah ada bukunya. Misalnya mengenal warna, mengenal bentuk hewan. Itu mereka udah ada bukunya masing-masing. Jadi dari usia 0 tahun anak itu udah dikenalkan nama buku. Nah, yang uniknya lagi ketika di Jerman itu setiap saya berkunjung ke rumah keluarga ya, ketika kita numpang di toiletnya, samping toiletnya ada rak buku. Oh, ada buku. Iya, ada rak buku. Jadi di sana memang kebiasaan orang duduk di toilet bahkan sambil membaca buku. Oh, gitu. di sana seperti itu ya? Iya. Nah itu jadi kebiasaan itu, budaya itu kan terbawa juga sama anak-anak, sama kami juga. Walaupun akhirnya kami tinggal di Medan, tapi kebiasaan membaca buku itu jadi melekat sama kami, sama keluarga. Sampai anak-anak luar biasa ya. Itu karena kebiasaan diajarin dari kecil ya. Berarti mereka jadinya hobi membaca. Nah untuk Bang John nih lagi ya kan. Tadi kan disampaikan tugas pustakawan tidak hanya sekedar menjaga buku. Menjaga buku berarti bukunya pergi nanti gitu ya kan. Nah bagaimana mungkin menurut Abang cara pustakawan ini
biar bisa meningkatkan minat baca bagi anak-anak Indonesia ini ya kan, yang umumnya lah gitu ya. Ya sehingga mereka itu bisa senang datang ke perpustakaan, happy, gembira, bergembira datang ya kan. Tidak lagi mungkin takut dimarahi oleh pustakawannya. Tapi sebelum dijawab Bang, kita sambut dulu Wak B mendatangkan air. Iya. Iya. Oh tumpah Dika. Iya, Wak B pula aja. Iya, maaf Iya. ya Kak Mila. Inilah yang sanggup dia sajikan sama kafe Wak B. Iya, iya. Seikhlasnya ini nampaknya ya. Tuh lah Wak B, jangan terlalu banyak goyang Wak B. Iya, gempa Iya, tadi jadinya. nanti gempa, ya kan. Tadi Bang Pami sampai mau turun dari tempat. Serasa naik kuda ya Fahmi. Ada tadi kan sedikit yang kita sampaikan kan kepada Bang Joni. Silakan Bang Joni dijawab. Baik, jadi pustakawan itu adalah sosok yang diharapkan bisa mengembangkan literasi di tengah-tengah masyarakat. Ya, benar. Jadi pustakawan ini juga mempunyai tingkatan-tingkatan. Oh, ada levelnya Ada ya. level. Oke. Berdasarkan pendidikan ataupun berdasarkan pangkat ataupun golongan kalau PNS gitu. Oh iya iya iya. Misalnya coba Bang di-spill. Ya, misalnya pustakawan terampil itu biasanya diterima waktu dia masuk CPNS, pendidikannya ilmu perpustakaan. S1 ya. Iya, karena dia D3 langsung diterima jadi pustakawan terampil gitu ya. Sehingga nanti dia punya tugas, fungsi untuk melakukan pengolahan di perpustakaan. Bagaimana mengolah bahan koleksi itu supaya enak disajikan kan gitu ya. Mungkin Sehingga urutan-urutannya ya Bang ya. ya sudah diklasifikasi semua buku sehingga siswa ataupun masyarakat ataupun orang tua ataupun yang kita katakan pemustaka datang ke perpustakaan itu bisa mendapatkan pelayanan yang lebih baik. Iya, gitu ya. betul. Kalau pustakawan yang sudah dikatakan ahli, ada itu ahli pertama, ahli muda, Iya, ahli muda. ahli madya sampai yang utama. Ini sudah diharapkan untuk bisa menciptakan inovasi-inovasi, kreativitas-kreativitas dari seorang pemustaka tersebut dalam jenjang masing-masing gitu ya. Kalaupun masih melakukan pengolahan, mungkin pengolahan tidak sekedar membantu pengolahan, tapi sudah bisa menciptakan inovasi dalam pengolahan gitu ya. Kalau turun ke lapangan mengajak masyarakat untuk memanfaatkan waktu, mengisi waktu dengan membaca, melakukan penyuluhan, mungkin penyuluhannya dibuat dalam bentuk inovasi-inovasi, menciptakan karya-karya, misalnya media yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat dalam hal pengembangan ataupun penyaluran karya-karya literasi mereka. Mungkin seperti itu. Tapi Jadi, kan, ya. Bang Joni maaf saya salah sedikit. silakan, Kenyataannya banyak kita temui yang ada di perpustakaan itu malah bukan pustakawan Bang. Ya, itu orang-orang yang memang dia, ya kayak Kak Mila ini, dia hobi membaca. Pegiat, ya, hobi Dimulai membaca. dari hobi membaca, akhirnya dia, oh ya udahlah, kayaknya di perpustakaan aku bebas nih membaca buku. Ya. Pada akhirnya dia jadi pustakawan, padahal dia tidak memiliki latar belakang sama sekali dalam hal pustakawan. Itu gimana Bang? Gimana Bang? Jadi kan tadi saya sudah katakan, bahwa saya pustakawan itu bisa juga dikatakan kalau di dalam misalnya di sekolah ya, belum ada pustakawannya karena dia belum jenjang pendidikannya belum dia peroleh. Betul. Atau mengikuti diklat belum ya kan. Dia dikatakanlah tenaga teknis perpustakaan. Ya. Oh, tenaga teknis Iya, perpustakaan. nanti ke depan kalau dia memang sudah bergelut di situ, diberikan kepercayaan oleh kepala sekolah menjadi tenaga teknis perpustakaan, dijalaninya diklat-diklat, bimbingan teknis, sehingga nanti ke depan dia bisa mendapatkan gelar pustakawan itu. Ya, gitu. Seperti Iya, minimal dia harus bekerja atau melayani di instansi tersebut minimal 2 tahun. Oh, 2 tahun. 2 tahun. Saya pikir tadi yang nampak Wak B di perpustakaan tukang servis AC, kan gitu. Itu sering juga di perpustakaan dia, ya kan? Betul di AC. Iya. Udah itu tadi tadi Wak B nggak dengar, tadi Dika ada dengar dari Kak Mila. Katanya kalau di Jerman itu di toiletnya ada rak buku. Iya, iya. Ada rak buku, jadi sambil di toilet sambil baca buku gitu ya. Nggak kena air itu Kak Iya. bukunya. Kebetulan di sana toilet kering. Oh kering. Iya. Terus
Pas ceboknya pakai memang Kita gitu ya. berbicara tentang bukunya Iya, ini Dika, bukan iya bukunya. masalah lain ya. Cuman kan kalau di Indonesia beda ya kan. Di sebelah toiletnya biasanya bakwan ada, mie sop ada, itu bukan toilet. Itu kantin sekolah namanya. Itu Iya. Dan memang apa ya pelajaran betul pengalaman selama Kak Mila di Jerman kemarin Iya. bahwa memang masyarakatnya sudah terbiasa membaca ya Kak. Iya, jadi di sana itu di ruang-ruang publik, bahkan misalnya ketika Di bus menunggu itu ya, stasiun, ya, stasiun kereta ada, api, ya. nah di stasiun itu ada ruang baca. iya. Di taman-taman itu ada ruang baca yang Ya, ya. di situ bukunya bisa kita pinjam Ya. untuk kita baca di tempat, atau ada kita bisa memberi buku kita yang tidak kita baca lagi Ya, kita letakkan di situ. Iya. bisa kita letakkan Kalau di di situ. tempat Jadi kita juga bisa ada sumbang. tempat-tempat umum saya lihat gitu, Wak B. Dia buku-bukunya lebih ke buku gosip ya namanya. Gosip gitu Iya kan. majalah-majalah. Iya, majalah-majalah misteri gitu kan. Iya, ini kita mau break dulu. Karena Bang Fahmi udah mau nyanyi. Iya. Nanti kita akan kembali saat lagi. Mana kita, weh? Titik kumpul. Kita mana kita, weh? Titik kumpul. Wah, Seru ya, Wak B. seru sekali. Bahas perpustakaan ya. Kalau kita berbicara tentang literasi, Wah. tentang buku, apalagi sudah ada pustakawan hari ini, memang komplit sekali ya menambah pengetahuan kita. Nah, by the way nih Kak Mila, sebagai pegiat literasi, itu Kakak ada komunitas khusus nggak memang Iya. yang mengembangkan literasi? Karena kan sepengetahuan kita bahwa literasi itu awal mulanya dikenalkan oleh keluarga. Nah, kemudian di sekolah, lalu lingkungan. Nah, kalau Kak Mila sendiri lewat pegiat literasi itu kegiatan apa aja sih yang sudah Kakak lakukan? Iya, jadi aku itu sering ya berkecimpung atau sedekah ilmu istilah aku itu di komunitas teman-teman, termasuk komunitas. Kakak yang datang gitu ya. Iya, saya sebagai relawan, termasuk di komunitas misalnya Rumah Literasi Ranggi, di Sasudi, beberapa komunitas teman-teman yang ada di Tembung, sampai bahkan kemarin itu di Amplas teman-teman punya rumah literasi. Nah, saya relawannya, baik itu mengajarkan bahasa atau mengajarkan menulis, karena basic saya sebenarnya jurnalis menulis ya. Oh, jurnalis. Ya, terus nah bila teman-teman nih punya acara, teman-teman literasi, teman-teman komunitas punya acara, nah butuh misalnya corner book atau ruang baca atau teras literasi. Nah, itu biasanya teman-teman pinjam bukunya ke saya karena saya yang punya koleksi buku. Banyak ya, Kak ya. Iya, jadi teman-teman kadang saya support buku untuk beberapa hari acara atau kegiatan-kegiatan yang teman-teman punya. Tadi saya udah tanya sama Bapak, bisa nggak teman-teman pinjam ke perpustakaan? Bisa ternyata. Tapi ada ininya ya Pak ya, Prosedur. Iya. Kalau di saya mungkin kan tidak ada prosedur, Nggak dia ada, cuman by phone aja, Oh, by besok phone. udah saya antar ini berapa Diantar. buku. Oke. Misalnya kayak kemarin di Pesta Seni Medan itu ada ruang baca. Teman-teman ada satu teman yang nanya bisa pinjam buku untuk ruang baca 500 buku. Saya oke, besok saya antar. Jadi mungkin prosedurnya gampang gitu ya kalau di saya karena lebih personal. Kak Mila sudah pernah dapat bantuan nggak buku dari Perpustakaan Nasional Iya. atau hibah buku dari mana gitu Kak Mila? Belum. Belum Oh, ya? belum. Oh, itu yang luar biasa ya Bang Marbun. Berarti mandiri ya? koleksinya Mandiri ya, koleksi pribadi. Dikumpulkan itu dari apa? Dari SMA tadi ya Iya, Kak Mila dari udah SMP kumpul? saya Oh, dari udah. SMP sudah kumpul. Sampai sekarang ini udah sampai ribuan. Sudah berapa koleksi Kak Mila? Ada berapa banyak? Aduh, ribuan ya. Jadi yang kayak saya bilang, buku udah masuk di ruang tamu, ruang tidur, ruang dapur, bahkan kamar mandi kami tuh Ada di atasnya juga. itu ada buku. Karena anak-anak kadang kalau ya ke toilet dia terbiasa membaca buku. Iya ya. Oh, luar biasa ya. Biasa. Iya. Bang Marbun bisa dikasih gelar apa nih Bang? Kalau udah kayak gini. Satu lagi Kak, ini kan tadi Kakak sudah sampaikan, mungkin itu salah satu upaya Kakak ya untuk mendongkrak literasi, Iya. minat baca kan. Kira-kira apa lagi nih Kak, mungkin dari kakaknya pada saat mengajar itu gimana Kakak buat sehingga anak-anak itu mau ngumpul, terus belajar baca, belajar tulis dengan Kakak? Ya, sebenarnya untuk anak-anak yang paling utama itu yang pertama dikenalkan bahwasannya buku itu sangat menyenangkan. Buku Oke. itu teman yang sangat menyenangkan.
teman yang setia yang tidak akan pernah mengkhianati, dan teman yang memiliki banyak informasi. Nah itu ketika anak-anak udah jatuh cinta sama buku, yakinlah itu dibuat pasti, dia jatuh cinta. iya, berarti. anak-anak harus jatuh cinta sama buku, sehingga apapun nanti ceritanya itu anak-anak akan mencari buku. Dia punya kebutuhan, jiwanya punya kebutuhan sendiri terhadap buku. Jadi Tapi yang pertama memang ini bagus juga ya Wak B, karena anak sekarang kan dia lebih suka Ke pegang gadget, gadgetnya. game, ya, kan? Kak, Memang main ada game. buku yang elektronik ya, tapi kalau buku yang dipegang itu lebih Jauh lebih Iya. manfaatnya itu Iya. lebih teringat dia ya kan Kak, terngiang-ngiang dia. iya, jadi kalau saya sih, saya nanya sama anak saya yang kebetulan lebih senang dengan buku fisik dibanding dengan e-book ya. Oke. Nah, bedanya gitu ketika buku fisik ini untuk melewatinya dia akan sayang karena dia tahu halamannya berapa, halaman berapa. Tapi ketika itu di e-book, nah itu kan portable ya. Kadang dia matanya juga lelah. betul sekali, benar. Dan itu gampang Scroll. dilewati sama dia, Swipe, gampang ya. di-scroll. Nah, scroll. Nah itu dia nge-scroll. Satu lagi ketika dia itu buku fisik, dia akan meneliti siapa penulisnya, siapa penerbitnya, bahkan terbitan tahun berapa itu dia anak itu tahu. Akan Tapi baca, kalau ya. itu e-book, itu jarang anak mau menelisik sampai seperti itu. Dia lebih senang men-scrollnya aja. Kalau misalnya dia tidak sabar, misalnya alur buku itu lambat, pasti dia akan scroll. Tapi kalau itu buku fisik, anak akan terlatih kesabarannya untuk setia ya dengan halaman-halaman yang Membaca dilaluinya. halaman per halaman, mereka ya melihat gambarnya. Terus kadang-kadang ada yang sampai berimajinasi juga. Bang, ya, berimajinasi mereka membaca buku itu. Kan Wak Bi? Iya benar. Nih kalau Bang Marbun sendiri jatuh cinta. Cerita cinta kita ya Bang Marbun. Jatuh cinta dengan buku itu sejak usia berapa Bang? Kalau boleh jujur ya, Jujurlah, waktu Bang. saya sekolah dulu, untuk hal membaca itu hal yang tidak sangat favorit sebenarnya kalau saya boleh jujur ya, karena membaca itu harus mempunyai konsentrasi yang penuh sebenarnya. Oh mesti hening. Bukan, tidak harus hening, tapi dia harus fokus dia. Kalau hanya sekedar lihat gambar, lewatkan itu tidak ada manfaatnya gitu ya. Sementara mungkin dunia anak-anak sekolah itu kan cenderung bermain gitu ya. Jadi akhirnya mungkin buku itu bisa juga jadi ketinggalan gitu ya. Buku itu juga bisa tidak diminatin gitu ya. Tapi kalau memang kita tanamkan dari kecil kepada anak-anak kita, kepada siswa gitu ya, bahwasanya buku ini sumber informasi gitu ya. Namanya udah jadi sumber informasi, udah pasti kita kan mencari informasi dalam hidup kita ini. Kebutuhan kita ini kan perlu informasi yang berguna, sehingga seperti yang dikatakan rekan pegiat literasi tadi ya, bahwasanya buku ini harus bisa dibuat jadi sahabat gitu ya. Jadi ketika kita menjalani dunia pendidikan, memang buku inilah sebagai sumber informasi. Zaman teknologi canggih, buku fisik ini mungkin agak berkurang peminatnya ya, karena mungkin banyak masyarakat yang lebih memilih misalnya e-book. Ya, tapi seperti yang dikatakan rekan pegiat literasi tadi, efek positif negatifnya pasti ada antara buku fisik dengan buku digital. E-book ini kan efisiensinya mungkin di mana aja pun kita gampang untuk membukanya gitu ya. Mana saja Di dibawa HP, ya, ya, bisa. mau lagi naik kereta api, naik bus gitu ya. E-book bisa kita buka secara cepat mudah, gitu ya. Kalau fisik kan mungkin perlu dibawa gitu ya. Itu mungkin perbedaan secara nyata gitu. Tapi kalau dari segi kesehatan, kita lebih menganjurkan masyarakat itu, anak-anak itu atau siapapun membaca itu secara buku fisik ya, langsung. Karena syarat kesehatan itu adalah 30 cm katanya. Ya, 30 cm. Membaca buku Sentimeter gitu ya Bang? ya. Bukan 30 meter ya? Bukan. Jauh tadi. Tapi banyak orang kan membaca sambil tidur, sehingga jangan, akhirnya ketiduran kan gitu ya, bukan lagi membacanya, Membaca ya. ketiduran, akhirnya bermimpi gitu ya, bukunya nggak dia jadi dibaca, mimpinya yang lanjut tinggi, ya, kira-kira gitu. Mimpi membaca ya. Ya. Jadi karena ini Hari Pustakawan, kami dari Dinas Perpustakaan dan Kasipan Kota Medan, saya mewakili Bapak Kepala Dinas Perpustakaan
Dinas Perpustakaan dan Kesiapan Kota Medan, Bapak Laksamana Putra Siregar, bahwasanya kita yang sudah jadi pustakawan, seperti saya sebenarnya awalnya itu bukan pustakawan. Saya pustakawan hasil dari penyetaraan. Iya, jadi jenis-jenis pustakawan kan ada. Ada yang langsung in passing, kalau seperti di in-passing guru ya. ada in passingnya gitu ya. Dari awal ada yang berkarir dari dia ya. UKOM, ujian kompetensi dia sehingga dia diangkat jadi pustakawan. Kalau saya dari penyetaraan. Nah, ketika kita menjabat di eselon 4 di tahun 2021 ada program pemerintah melakukan penyetaraan terhadap jabatan struktural ke jabatan fungsional di setiap OPD yang ada di pemerintahan, baik provinsi, pusat, provinsi, ataupun kabupaten kota. Gitu dia. Jadi cenderung katanya ke depan akan difungsionalkan semua. Tinggal mungkin kepala OPD yang tidak bersama sekretaris. Kalau yang selebihnya mungkin difungsionalkan dengan harapan ketika seseorang sudah mendapat jabatan fungsional itu bisa mengembangkan profesionalismenya untuk menunjang harapan dari apa tadi itu jabatan fungsional yang tertentu yang ada di setiap dinas masing-masing. Oke Itu Bang John, ini Bang Fahmi udah nampaknya mau bertanya. Iya. Oke. Dari senyumnya udah nampaknya ini bertanya ini. Ada pertanyaan Bang, bisa nanya ya. Iya. Maksa Tapi ini namanya maksa. kita di titik kumpul ini memang harus intelektualnya itu memang Iya, harus memang terjaga tinggi. gitu ya Bang ya. Semua musisi Iya, ini pertanyaan bukan dari saya, Oh iya tapi ya. dari pemain gitar. Oke, siap. Sekali ya. Nah, jadi ini kan perkembangan yang kayak Bapak bilang Pak, sekarang zamannya digital gitu kan. Yang pertama yang mau saya tanya, apakah sekarang pada saat ini minat baca masyarakat atau mungkin anak-anak muda atau siapapun di perpustakaan itu sangat turun drastis atau meningkat atau signifikan? Maksudnya atau stagnan. Nah, dan kira-kira ini di zaman digital saat ini kan gampang sekali kita membaca buku dan lain-lain segala macam gitu kan. Nah, kira-kira apa nih gebrakan baru nih dari perpustakaan Indonesia nih untuk tetap menjaga minat baca dan mungkin supaya orang-orang tuh tetap mau mengetahui dan mau membaca buku-buku dari perpustakaan Indonesia gitu Pak. Nah, kira-kira gimana Pak? Baik, Ya, jadi silakan, Bang. saya secara pribadi dan juga rekan-rekan satu dinas ataupun pihak terkait, kami tidak berani mengatakan minat baca masyarakat ini turun, tidak. Kami mengatakan minat baca masyarakat ini sebenarnya masih tinggi. Dari mana kita bisa lihat contoh, kita punya HP, isinya ada WA. Cenderung kita kan Membaca. itu dia, membaca gitu. Kalau memang kita tidak minat baca kita rendah, WA yang dikirim ataupun yang mau kita baca itu tidak akan kita baca gitu. Jadi cuman membacanya itu tidak efisien gitu ya. Artinya kurang bermanfaat bisa terjadi di tengah-tengah masyarakat. Yang kita harapkan itu adalah kalaupun membaca dari HP, misalnya itulah tadi e-book itu Bang. Kita membaca buku dengan adanya fasilitas ataupun e-book yang sudah disediakan gitu ya. Dinas Perpustakaan Provinsi atau Perpustakaan Nasional sekalipun tetap menggalakkan bagaimana masyarakat ini tetap mencintai membaca buku gitu ya. Sehingga inovasi-inovasi pun dibuat gitu ya. Dari pusat e-book perpustakaan nasional itu ada sehingga seluruh masyarakat di Indonesia bisa membuka dan membaca. Oh, ada aplikasinya Pak sekarang? Ada. Oh, sudah ada aplikasinya dan bisa di-download dan Sudah di di-download. situ bisa banyak buku-buku yang bisa kita baca. Iya, Oh, jadi luar biasa. artinya masyarakat yang cenderung sudah menggunakan HP mungkin bisa mengurangi kegiatan membaca buku secara fisik ya Bu ya. Tapi dia bukan jadi harus meninggalkan buku secara fisik. Tadi kita berdua sudah mengatakan efek positif dan negatif jika membandingkan antara buku fisik dengan buku e-book digital ya. Tapi karena tingginya kecintaan masyarakat dengan teknologi, mungkin cenderung
pemerintah supaya memenuhi kebutuhan masyarakat di dalam teknologi yang canggih sekarang, dibuatlah inovasi e-book. Kita pun di Kota Medan juga sudah ada e-book Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Medan. Iya. Ada aplikasinya udah ada ya, Bang? Di-download dari Play Store. Itu syarat untuk bisa ininya mendaftar ke sana? Dari Play Store kita ambil, Download, nanti mengisi data. Sehingga kita udah jadi anggota perpustakaan yang bisa meminjam buku yang ada di e-book tersebut. Gitu dia. Tetap Nama sistemnya aplikasinya minjam. apa, Bang? Ya? Aplikasinya namanya apa? Perpustakaan Digital Kota Medan. Oh, perpustakaan digital. Itu tidak berbayar ya Pak ya? Tidak. Wah, Nanti dari Play Store itu kita ambil, download, nanti mungkin ada pengisian data pribadi kita sehingga kita sah menjadi masyarakat yang bisa menggunakan e-book Dan tersebut. gratis ya? Gratis, tidak ada dipungut biaya. Iya. Itulah fasilitas pemerintah Kota Medan untuk masyarakat. Ayo tetap manfaatkan waktu untuk membaca, minimal buku fisik agak ditinggalkan, tapi e-book yang tetap bisa ada. dimanfaatkan silakan. Tapi tetap kami menganjurkan buku fisik jangan ditinggalkan 100%. Oke, Itu terima dia. kasih Bang Jon. Kita Oke. mau break lagi nih ya. Oke. Baik, mana kita weh? Titik kumpul. Jangan kemana-mana. Oke, kita kembali. Mana kita weh? Titik kumpul. Wah, kali ini kita akan tanya tentang peran serta keluarga nih. Iya. Kak Mila, bagaimana keluarga ini bisa memulai mungkin meningkatkan minat baca. Iya, untuk mendongkrak. Iya, anak-anak ini kan, jangan nanti karena ayahnya pun nggak suka baca, mamanya nggak suka baca, ya kan. Jadi anak-anaknya pun terakhir nggak suka baca. Mungkin bisa dimulai dari mana nih Kak? Silakan Kak. Jadi budaya membaca dalam keluarga itu sudah dimulai dari kecil ya. Kalau saya misalnya ketika anak-anak masih kecil ini, di usia bahkan ketika mereka belum bisa membaca, sebelum mereka tidur, kita bacakan buku. Kita bacakan. Kita bacakan buku cerita. Lalu bertambah dewasa, kita sering diskusi. Nah tentu nanti diskusi dan kan harus ada respon dari anak-anak. Kita harus bertanya kan, sering banyak bertanya. Dan dia akan berpikir. Nah dia perlu ilmu untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan atau Di untuk golden age itu ya. untuk berdiskusi keluarga ini. Jadi kami selalu dulu tuh punya diskusi keluarga. Nah ini tentu anak-anak dia termotivasi untuk menambah isi pikirannya biar dia bisa mengimbangi diskusi atau membuat diskusi keluarga makin menarik. Nah di situ anak-anak jadinya lebih senang mencari ilmunya di buku gitu. Lalu satu lagi kalau di kami itu, nah kami itu ada tren, misalnya tren kalau misalnya membaca buku Ulysses, itu buku yang terkenal ya, buku sastra yang istilahnya kalau orang senang buku pasti dia memburu buku itu untuk membaca. Nah di rumah kami punya tren itu, udah baca belum Ulysses atau misalnya karya Tolstoy ya, masterpiece-nya Tolstoy, War and Peace, itu karya yang sangat mendunia, yang kalau orang senang baca buku pasti kenal buku itu dan pengen memburunya. Nah anak-anak itu udah dimotivasi seperti itu gitu. Nah walaupun itu 1000 halaman ya, kayak War and Peace itu 1250 halaman. Nah tapi dia pengen jadi keren gitu. Jadi anak-anak di rumah udah dimotivasi, kalau kamu bisa menghabiskan buku War and Peace atau Ulysses atau bukunya buku yang lain ya, buku masterpiece lain, itu kamu keren gitu. Nah anak-anak termotivasi gitu. Jadi dikasih reward nggak Kak? Dikasih reward nggak kalau mereka selesai membacakan buku itu? Iya tentu dong, dikasih reward buku juga. Karena buku mereka juga. kan kecintaannya udah buku. Jadi mereka dikasih rewardnya tuh buku. Anak saya yang nomor 1 di usianya 17 tahun dia udah menghabiskan buku Das Kapital karya Marxis. Bahasa Jerman ya. Wah, jadi itu di situ saya bilang kamu keren Itu gitu. tidak diterjemahkan. Tidak, kebetulan dia bisa berbahasa Jerman. Bisa bahasa Jerman. Jadi kita memang Luar kasih rewardnya, biasa. kamu keren, dan ketika dia buat resensinya, ternyata teman-teman lingkungan keluarga dan lingkungan teman-teman tahu dia sudah menghabiskan buku itu dan dia sudah membacanya. Nah itu kan dia kebanggaan ya, punya Kak, kebanggaan ya. tersendiri. Iya. Ini bagus nih Wak B, ini sebagai mungkin trendsetter juga ya. Karena biasanya kan anak-anak muda sekarang ini, biasanya kamu udah pernah makan ayam penyet di tempat Wak B belum? Itu yang ditanya ya kan. Keren. Kalau ini baca ya. Betul kan Wak B? Betul.
Itu bisa kita tingkatkan juga, bisa kita kita buat FOMO ya orang-orang Iya. kayaknya. Udah baca buku ini belum gitu. Nggak keren mah kalau belum baca buku. Iya. Bisa itu nanti. Terakhir lebih ke buat orang tuh yang emang saya nggak suka baca buku katanya. Aduh, kesian kali ya. Ternyata memang ada pola dari kecil diajarkan. Pas mau tidur dia dibacakan buku dulu, dongeng dulu. Mungkin dia pas bermimpi pun baca buku mimpinya ya gitu. Atau isi dongeng atau cerita Isi dongeng yang dibacakan tadi, tadi ya, ya, Kak, bisa bisa terbawa jadi. ke mimpi. Bisa jadi, ya bisa jadi. Dan dulu anak saya itu kalau tidur dia nyusun bukunya, buku yang dia senangin itu di tempat Oh, tidur. di dekat tempat Iya, dia tidur di ya. tempat tidurnya. Jadi Sehingga memang gitu kalau bangun langsung buka bukunya, ini angka berapa nih? Kok itu lain ya. jadi memang Iya, udah iya. punya kecintaan dengan buku sih di keluarga. Seperti itu ya, Itu luar udah biasa ditanamkan. gitu Abi. Iya ya. Iya. Jadi itu tipsnya memang sangat bagus sekali itu. untuk Satu meningkatkan minggu literasi. mungkin berapa buku yang ditargetkan? Nah, kalau di rumah, di keluarga ya, jadi kami itu punya daftar buku apa Oh, aja ada yang list dibaca. dia, Iya, ya. kami ada list gitu. Nah, tergantung berapa halaman buku ya, berapa sulit buku. Terkadang buku itu sulit ya, jadi dia perlu diulang lagi. Oh, berarti bukan hanya satu kali baca, bahkan bisa Iya, bahkan berkali-kali bisa membaca. berkali-kali. Luar gitu. biasa. Misalnya apalagi kalau misalnya buku antropologi, Yes. buku sejarah itu kan agak sulit ya untuk Itu harus kita ulang-ulangi kita biar kita tatangkan, paham ya. kita pijakkan waktu-waktunya. Nanti Pernah nggak mungkin dia Kak anak-anak gitu perlu sambil ngulang. dia baca gitu kan, Mama, itu tadi di halaman sekian itu saya mendengar ada ini, ada membaca ini. Itu gimana? Dia bawa nggak dia ke dalam diskusi Iya, itu? jadi anak-anak banyak sekali pengetahuan. Misalnya anak saya yang kecil ya, dia ketika dia membaca sebuah buku, lalu dia tahu asal kata bonbon. Jadi bonbon itu sejarahnya dari ketika di Jerman dulu gula sangat sulit, lalu ini tiba-tiba aja gula masuk ke dalam panci dan cair, lalu dia mengeras jadi gulali gitu. Lalu ketika dikasih ke anak-anak, seorang anak bilang bong itu artinya enak gitu. Itu asal kata. Nah dari situ anak saya tahu, ini asal kata bonbon dari membaca buku. Jadi banyak sekali pengetahuan anak saya dari hanya membaca buku yang padahal cerita yang sangat-sangat sederhana, tapi itu pengetahuan gitu. Tapi jadinya tahu ya. Hari ini pun kita baru tahu ya, bong. Kalau program pemerintah sendiri, Bang John, ke depannya apa saja dari Dinas Perpustakaan dan Arsip? Kita berharap ya dari pemerintah pusat sampai pemerintah daerah, baik itu kabupaten kota, seperti hari ini Hari Pustakawan Nasional, benarlah dibuat menjadi hari yang khusus gitu ya. Dan kepada pustakawan-pustakawannya juga kalau bisa pun dibuat ada misalnya perlombaan-perlombaan di setiap daerah. Lomba menulis. Ya, jadi akhirnya dan ada rewardnya mungkin dari pustakawan-pustakawan yang selama ini mungkin bekerja dengan baik, melakukan tugasnya dengan baik. Dan harapan kita yang ada di pemerintah Kota Medan ini melalui Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Medan, pustakawan inilah ujung tombak dalam hal menggalakkan literasi di tengah-tengah masyarakat, sehingga kami tetap eksis melakukan kegiatan-kegiatan pelatihan kepada tenaga perpustakaan sekolah, kepala perpustakaan sekolah, dan tenaga-tenaga perpustakaan di kampus gitu ya, supaya ilmu ataupun wawasan tenaga perpustakaan itu ataupun pustakawan bisa bertambah. Oke, Itu baik. dia. Mungkin ini sudah akhir ini, Iya. Mbak Bea kan. Jadi memang harusnya lebih panjang lagi, karena tadi bon masih satu yang keluar ya, 1 jam ya. Kayaknya masih panjang banyak lagi ilmu yang bisa kita gali dari pegiat literasi dan pustakawan. Di akhir ini kita berikanlah kesempatan kepada dua narasumber kita untuk memberikan closing statementnya. Betul. Mungkin dari Kak Bila dulu, kemudian diakhiri oleh Bang Joni. Silakan Kak. Ya, buku itu makanan jiwamu, maka harus kamu penuhi kebutuhannya. Oh, gimana nih sini? Ya. Oke, buku itu makanan jiwa setiap orang, maka harus kamu penuhi kebutuhan itu. Iya. Ya, itu seperti itu ya. Manis Makanan jiwa sekali ya. ya, manis sekali. Kuat ya, kata-kata. kayak lebih tepat kata-kata hari ini gitu ya. Iya. Silakan Bang Jon. Ya, karena ini Hari Pustakawan Nasional, saya mengatakan bahwasanya
yang sudah menjadi pustakawan, baik itu dari sisi pendidikan ataupun dari diklat-diklat ataupun bimbingan tenis yang sudah diikutin, ayolah kita bekerja sebagai seorang pustakawan yang baik, melakukan tugas kita dengan ikhlas, karena kita adalah ujung tombak dalam menggalakkan literasi di tengah-tengah masyarakat. Dan pemerintah sudah memberikan perhatian yang khusus bagi pustakawan. Contohnya kalau di pegawai negeri sipil, ini pustakawan ini sudah selain gajinya, dia sudah mendapatkan tunjangan yang sudah dibuat berkelas-kelas sesuai dengan tingkatan grade ataupun tingkatan pangkatnya. Makanya ayolah kita pustakawan, bekerjalah kita dengan baik, karena harapan ke depan minat baca ini, program literasi bisa berjalan dengan baik dengan adanya pustakawan-pustakawan yang ikhlas dan jujur melakukan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik. Mungkin itu dari saya. Terima kasih kepada Bang Joni Marbun, kemudian Kak Mila juga ya. Pak B, mungkin inilah akhir dari acara titik kumpul kita sore hari ini. Mudah-mudahan pemirsa semuanya jadi pengen baca buku langsung ini setelah melihat kita. Baik, saya Putra Syagian Nurdiri bersama rekan saya. Wabe. Kami akan kembali besok lagi. Mana kita, weh? Titik kumpul. Dadah.